Islam akan kembali menjadi asing. Yani orang yang mengamalkan Islam secara hakiki yang dibawa sebenar-benarnya oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia asing di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Seakan-akan aneh. Ini ajaran apa? Padahal yang dia amalkan ajaran Islam. Dianggap aneh. Karena telah menjadi asing. Dan sekarang zamannya, sebagaimana juga telah datang pada masa-masa yang lalu. Hadisnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba'i. Sahihun akhrajahu Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semula Islam itu asing. Semula Islam itu asing. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendakwakan la ilaha illallah, terdengar asing di telinga kaumnya di Mekah saat itu. Karena mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Apa mungkin Tuhan-Tuhan yang banyak itu kita jadikan satu Tuhan saja? Ini aneh. Asing. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad ayat 5. Dan sebelumnya ayat 4. Perhatikan ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 4, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Dan mereka merasa heran. Aneh. Datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari mereka, dari kaum mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya asik. Kok datang seorang munzir, pemberi peringatan, seorang Rasul. Waqala al-kafiruna, maka berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah seorang penyihir, tukang sihir yang pendusta, yang banyak berbohong. Sahirun kadzdzab. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan. Mereka mengatakan gitu. Apakah ia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini yang kita sembah di sekeliling Ka'bah menjadi Tuhan yang satu? Hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Asing ini di mana? Hadza la syai'un ujab. Karena itu para pembesar mereka, para tokoh mereka menasihati pengikutnya untuk tetap berada di dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Harus teguh di dalam agama mereka. Perhatikan firman Allah. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ. Berangkatlah pembesar-pembesar, tokoh-tokoh di antara mereka, yakni mengumpulkan mereka, animshu, berjalanlah kalian, maksudnya tetaplah kalian berada di dalam agama kalian, jangan terpengaruh dengan dakwah Muhammad ini. Animshu wasbiru ala alihatikum, sabarlah kamu
dalam menyembah Tuhan-Tuhan kami. Begitu kaum musyrikin dari dahulu sampai sekarang. Kaum muslimin harus lebih sabar, harus lebih teguh, harus lebih kokoh, harus lebih kuat. Sabar dalam menyembah Rabbul Alamin. Lihat ini. Wantalaqal mala'u minhum animshu. Tetaplah kalian istiqamah terhadap kesyirikan kalian. Wasbiru, sabar ala alihatikum. Inna hadha la syai'un yurad. Sungguh ini sesuatu yang akan ditolak, hilang. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar dakwah ini dari agama yang terakhir. Agama Ahlul Kitab yang sudah diubah oleh manusia. Sudah mengadakan penyembahan kepada selain Allah. In hadza illa ikhtilaq. Tidak lain ini melainkan kedustaan semata. Dan seterusnya. Menarik sekali ayat-ayat Al-Quran. Tersingkap semuanya. Al-Quran ketika berbicara, ia mempunyai kekuatan yang dapat masuk, menyerap, meresap ke hati manusia. Itu yang ditakuti kaum musyrikin. Jangan-jangan sampai ayat-ayat Al-Quran itu masuk dalam relung hati kaum muslimin. Maka dia akan kokoh kuat. Satu ayat ini antum baca, maka hati antum akan membara kuat untuk tetap teguh berada di dalam agamaku, berada di dalam agama Islam. Masa kita kalah sama mereka kaum musyrikin? Mereka saling mewasiatkan, tetap terus, animshu, istiqomahlah dalam menyembah berhala-berhala ini. Kita harus lebih dari itu. Dan para sahabat, contohnya lihat, kokoh. Sampai sebagian mereka disiksa, sampai diboikot dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Kemudian dakwah Rasulullah, dakwah Islam, dakwah fitrah. Karena setiap manusia lahir membawa agama Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudika atau Nasranika atau Majusika. Jika kedua orang tuanya Muslim, maka ia akan menjadi Muslim. Akan diterima. Maka banyaklah orang masuk Islam. Penduduk Madinah kemudian masuk Islam. Dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka tersebarlah Islam dari Masyrik sampai Maghrib. Setelah Rasulullah SAW wafat, berganti dengan masa sahabat. Maka dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia yang memiliki kekuasaan demikian besar dengan waktu yang sangat singkat, kecuali para sahabat. Rabbuna menjanjikan di dalam Al-Quran. Tersebar Islam, tidak asing lagi. Bahkan yang asing, kalau ada sesuatu ajaran yang bukan Islam, masuk ke dalam Islam, marah para sahabat. Ada orang bersin, bangkis, dia mengucapkan salam kepada Nabi, maka langsung ditegur oleh Ibnu Umar. Saya juga mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Tapi yang diajarkan Nabi ketika bangkis bersin bukan salam. Apa? Alhamdulillah. Atau Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala, dalam segala keadaan. Boleh baca Alhamdulillah, boleh baca Alhamdulillah ala kulli hal. Jika bangkis. Itu yang diajar, langsung ditegur. Islam semua murni. Kemudian muncul bid'ah. Bid'ah. Muncul firqah Khawarij, muncul Syiah, Rafidah yang mengkafirkan para sahabat. Dan ini buatan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Sabah berasal dari
orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam kemudian mau mengubah agama Islam dan menjadikan ahli bait Nabi sebagai sandaran, dan ia berbohong atas nama ahli bait. Karena itu Syiah berbohong atas nama ahli bait. Dan seterusnya. Persis seperti yang Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan ia Islam akan kembali seperti semula, aneh, asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu dan diasingkan. Tetap harus istiqomah, dakwah dengan baik dan seterusnya, mengamalkannya. Ya, hadis ke-39, sebagian umat ini akan mengikuti sunnahnya orang-orang yang sebelum mereka dari Yahudi dan Nasara serta selain mereka dari kaum kufar dan musyrikin. Yani sebagian umat ini, tidak semua. Karena semuanya tadi di hadis sebelumnya termasuk ghuraba. Orang-orang yang asing dan diasingkan karena mengamalkan Islam yang dibawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan bid'ah. Dan mereka sabar. Nah, sebagian lagi mengikuti sunnahnya. Sunnah itu cara, kelakuan, keagamaan Yahudi dan Nasrani, Nasara dan orang-orang kufar dan musyrikin. Ini hadis. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku wa fi riwayatin dakhalu juhra dhabbin la salaktumuhu. Wa fi riwayatin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-39 dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh pasti kamu akan mengikuti sunnahnya, cara dan kelakuan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang bob, binatang yang ada di lubang-lubang di padang pasir, bukan biawak, bukan. Ya, kalau biawak kan haram, bob halal. Siapa yang doyan? Pasti kamu akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Susunan lafaz, ini lafaz hadis dari riwayat Bukhari. Adapun dalam lafaz Muslim sebagai berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جهر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh pasti kamu akan mengikuti sunnahnya, cara dan kelakuan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang bob, pasti kamu akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mengikuti cara keagamaan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrikin dari peribadatan dan lain sebagainya. Misalnya menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan.
Berapa banyak di negeri kita ini kubur-kubur tertentu yang didatangi pada waktu-waktu atau musim-musim tertentu. Dan orang bersimpu di situ, memohon kepada Allah dengan kebesaran penghuni kubur. Bahkan kadang-kadang meminta langsung kepada penghuni kubur. Ini adalah perbuatan ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat peribadatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Apa yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid? Pertama, mereka salat menghadap kubur. Yang kedua, mereka menjadikan kubur itu sebagai kiblat. Yang ketiga, mereka sujud. Yang keempat, mereka beribadah kepada Allah di sisi kubur itu. Dia menjadikan kubur sebagai masjid. Yang kelima, mereka mengubur mayit di masjid atau membuat masjid di kuburan. Dan ini terlarang. Ini terlarang. Atau sebagian kaum muslim mengikuti perayaan Natal, mengucapkan selamat Natal, selamat kepada agama-agama lain. Bahkan sampai salam pun ikut kaum muslim mengucapkan salam di luar agama Islam. Ini terlarang. Salam kepada kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullah. Kita tidak boleh mendahului memberi salam kepada orang non-muslim dengan salam islami. Dengan salam islami. Tidak boleh dilarang dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jangan kamu memulai memberi salam. Ini kepada orang-orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani dan semuanya. Dengan salam Islam. Saya ada orang non-muslim, kita ucapkan Assalamualaikum. Tidak boleh. Itu saja dilarang. Bagaimana kita mengucapkan salam dengan salam mereka? Tentu min babil aula. Hadis yang terakhir, hadis ke-40. Tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah sesat, serta tampilnya para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Hadis yang panjang sekali. Tapi penuh. Di dalamnya dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi hidup dan kehidupan seorang muslim. Serta keistiqomahan mereka di dalam beragama. An Hudzaifah bin al-Yaman yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman, dia berkata, adalah manusia, yakni para sahabat, senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada beliau mengenai kejahatan. Karena aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Maka aku bertanya, faqultu, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khairi, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami, para sahabat, berada di masa jahiliyah. Menunjukkan masa jahiliyah secara umum, mutlak, pada waktu, pada zaman, pada tempat, dan pada manusia, orang, itu hanya terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jahiliyah secara mutlak, secara umum, merata kepada seluruh umat manusia, kecuali pada sebagian manusia mengamalkan amal jahiliyah. Mengamalkan amal jahiliyah.
pada sebagian. Dahulu kami pada masa jahiliyah berada dalam jahiliyah wasyar dan penuh dengan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Kebaikan ini Islam. Maka apakah sesudah kebaikan ini akan datang lagi kejahatan? Qala, beliau menjawab, na'am. Fakultu. Huzaifah bertanya, hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah sesudah kejahatan itu akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am wa fihi dakhal. Betul. Tetapi kebaikan itu telah dicampuri dengan kekeruhan. Sudah kotor, sudah tidak bersih lagi. Ini masuknya ajaran-ajaran di luar Islam, di dalam Islam. Dan diamalkan oleh kaum muslim. Itu kekeruhan. Qultu, wama dakhanuhu. Ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan kekotoran, kekeruhan itu? Yang masuk di dalam kebaikan. Qala, beliau menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang bersunnah bukan dengan sunnahku, bercara dan kelakuan beragama tidak mengikuti cara dan kelakuan agamaku, caraku, sunnahku. Mereka mempunyai cara tersendiri berbeda dengan cara atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengambil hidayah bukan dengan hidayah, bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum. Engkau akan kenal amal mereka yang sesuai dengan sunnah, wa tunkiru, dan engkau akan mengingkari amal mereka yang tidak sesuai dengan sunnahku, yaitu bid'ah. Menunjukkan amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil. Fakultu, aku bertanya lagi, kata Huzaifah, hal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Adakah sesudah kebaikan yang bercampur dengan kekotoran itu, dengan kekeruhan itu, akan datang lagi kebaikan? Qala, akan datang lagi kejahatan? Qala, beliau menjawab, na'am. Ya. Du'atun ala abwadi jahannam. Para da'i, penyeru yang berada di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, mengabulkan dakwah mereka, pasti mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Menunjukkan bahwa para da'i ini, da'i kesesatan, para penyeru kesesatan. Kata ulama, siapa mereka ini? Kata ulama, maka mereka ini adalah dari firqah-firqah sesat, dari seruan-seruan kebatilan yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam dan mengajarkan ajaran-ajaran kebatilan, kesesatan, dan memasukkan ke dalam Islam ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Dan tujuan mereka sebagiannya untuk membatalkan syariat Islam. Lihat saja kaum liberal, tidak salat, bukan karena malas, karena mengatakan bahwa salat itu tidak ada, tidak wajib, dan seterusnya. Itu kaum batiniyah yang dahulu, dan sekarang diperbaharui lagi, dan ajaran-ajaran lain terlalu banyak dan tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Karena itu hendaklah kita istiqamah terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas manhaj salafun as-salihin radhiyallahu anhum. Fakultu, Huzaifah bertanya lagi. Aku bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan kepada kami mereka. Sifat mereka itu apa? Ciri-cirinya. Qala na'am, qaumun min jildatina. Satu kaum yang sekulit dengan kita, sejenis dengan kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita, menunjukkan mereka dari Islam. Tapi rusak fikrahnya, pemikirannya, pemahamannya, dakwahnya rusak. Atau mereka pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Dan mereka berbicara dengan bahasa Islam. Huzaifah berkata, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik?
Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepadaku apa yang aku harus lakukan jika aku menjumpai masa itu. Dan Huzaifah tidak mengalaminya. Kita mengalaminya masa itu. Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamihim. Tetaplah engkau berada di dalam jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Huzaifah bertanya lagi, faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Jika mereka tidak mempunyai jamaah dan tidak ada imam, apa yang harus dilakukan? Qala fa'tazil tilkal firaqah. Tinggalkan segala firqah itu. Nabi SAW memerintahkan kita. Jangan kita ikut ke dalam firqah-firqah tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang akan menyesatkan kita. Kelompok-kelompok sesat itu yang akan menyesatkan kita. Dan itu begitu banyaknya. Fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Tinggalkan firqah-firqah itu semuanya. Walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta 'ala dzalik. Maka tinggalkanlah olehmu firqah-firqah itu semuanya. Meskipun engkau menggigit akar pohon sampai kematian datang menjemputmu dalam keadaanmu seperti itu. Ini hadis sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dengan selesainya pembacaan hadis